yang satu-satunya yang tidak takluk Itu kepada tadi maut. Bapak yang beli gelar, yang beri nama Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itu Bapak. Betul, Bapak. Ya, kalau ini Yesus. Kalau ini Yesus. Apa saya bilang? Loh, kenapa bisa ketawa? Kenapa kamu ketawa? Kenapa? Sebentar. Kenapa kamu ketawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam taslim pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa kita pada subuh hari ini menjelang sahur untuk Kota Makassar. Sambil menunggu waktu sahur, kita saksikan perang dunia kelima, sesama penyembah manusia, perang naga antara satu Tuhan, dua Tuhan, dan tiga Tuhan. Kita simak ya teman-teman, ini ada perang antara sesama penyembah manusia dan sesama penyembah roh-roh. Kita saksikan penyembah roh dengan penyembah roh saling serang, penyembah manusia dengan penyembah manusia saling maki-maki. Kita saksikan. Iya, suara saya kedengaran teman-teman sekalian? Kedengaran suara saya kan? Kita simak ya, karena saya keliling Komal mencari lawan, tapi tidak ada yang bisa diajak sharing ya. Nah, jumpalah saya pada satu Komal yang mana isinya sesama penyembah roh-roh perang. Kita kita simak ya teman-teman. Tapi menolak Yesus itu Allah, gitu. Ya, dia berasal dari Allah. Tuhan itu asalnya dari Allah. Yang saya katakan Nah, Tuhan asalnya dari Allah katanya. Ketika yang keluar dari dalam Bapa, yang keluar dari dalam Allah. Ada lagi Bapa, ada lagi Tuhan yang keluar dari Bapa katanya. Kita saksikan ini ya teman-teman, khususnya yang bimbang agamanya nih, coba lihat nih. Nah, dengarkan. Datang ke dunia. Gitu loh Bang Cur. Sakit otak saya ini. Iya. Ingin kubenturkan di tembok. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas ketika kehendakku Yesus sendiri, mengatakan lagi hidup di dunia toh, dia lagi sedang ada di dunia, yang mengutus aku. Loh, baik prainkarnasinya pun dia datang ke dunia. Ya. Yehovah itu datang Inkarnasi dari ya, surga, dari inkarnasi. Bapa. Iya. Tuhan itu berasal dari Allah. Aduh, Tuhan berasal dari Allah. Sama Yehovah itu sama nggak? Sama. Iya. Aduh. Ya sudah, Itu aja dia bilang tadi, Tuhan itu berasal dari Allah. Aduh. Tuhan berasal dari Allah. Yehovah itu adalah Bapa. Bang Curut mau naik katanya. Bang Curut, kalau mau mengajar itu, Bang Curut gini. Itu adalah Bapak. Bang Curut, kalau Bang Curut, kalau lu ikut saya ini pelayanan penginjilan, udah lama diikat kamu ini. Terserah kamu mau mengajar seperti ini, mendingan diam aja di rumah atau tambah-tambah bapak-bapak gereja, penasihat-penasihat bapak gereja yang lain gitu. Rasul Paulus. Enggak usah framing ya. Tanggapi aja. Bukan framing Bang Curut, bukan framing. Enggak, menurut manusia baru, teman-teman seperti ini. Teman-teman seperti ini kalau mau masuk Islam saya relakan, saya doakan Tuhan Yesus semoga cepat. Menurut manusia baru, Yehovah itu anak atau bapak? Iya. Bang, aku boleh komentar Bang. Begini, kenapa Yesus itu disebut anak? Ya karena dia keluar dari dalam Bapa. Dia hasil siapa? Dari tadi nggak ngomong. Itu loh. Sabar. Ya, karena dia hadir di dunia, makanya disebut anak. Tapi dia akan membuktikan ketika sudah melawan maut itu. Dia bangkit dari kematian, gitu loh. Yehovah hadir nggak di dunia? Waduh.
Ini sesama penyembah Inilah ini kedangkalan yang pola meminta pikir rohnya Anda, ya, Bang teman-teman. Curut. Enggak, saya tanya. Apa yang keluar Ya, dari saya dalam susah. Bapak? Sekarang begini, ini contoh. Sekarang ketika Yang Bapak satu menciptakan langit dan mengatakan bumi, yang itu seperti manusia apa? itu adalah Tuhan kedua. Seperti apa maksudnya apa Yang nih? satu mengatakan anak Dia itu menciptakan adalah dengan Bapa apa? itu Firman-Nya, Dengan kan? Melalui ide, siapa? Firman-Nya. ide. Sekarang Yesus itu Ide. adalah firman Ya. yang keluar Dengan dari dalam idenya. Bapa. Mam, Dengan pada ide. mulanya, sabar. Ketika berbicara tentang pada mulanya, ini tentunya sebelum segala sesuatu itu ada, dia sudah ada. Iya. Betul. Dia mencipta itu terus- dalam ide. Terus kalau menurut Anda segala sesuatu yang belum ada terus ada itu siapa? Allah atau bukan? Tuhan atau bukan? Iya. Ayo. Bingung. Apa? Apa? Pertanyaannya apa? Sekarang sang Maha Pencipta, sang Maha Khalik ini ada berapa sih menurut Anda? Satu. Kok ada berapa? toh? Dia Esa, Ehad, Esa toh? Artinya dalam satu tidak bisa dihitung secara bilangan. Iya. Gitu. Elohim Makanya itu jangan dihitung pencipta. seberapa ada Tuhan, tetapi keberadaan di dalam Tuhan, di dalam Allah itu ada eksistensi yang banyak sekali. Coba Tapi aku Anda dulu kebingungan, bawah Anda ya. hitung Aku satu, masuk ya, satu tambah satu, teman-teman. satu tambah Aku satu. typing di Coba bawah ya. satu kali satu, Respon kali dulu. satu. Yang bingung coba satu. siapa, bro? Yang bingung Gitu loh. siapa? Bang Curut, saya kecewa sama sampean lo. Enggak. Benar, saya kecewa. Sampean Anda yang salah paham di sisi sih. lain mengaku Yesus itu adalah Tuhan, tetapi di sisi lain Anda mengaku bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah. Dan Anda katakan memang Allah bukan dan Yesus itu Allah. Allah dan Tuhan tidak sama. Entar Ini dulu. pandang dari mananya? Entar dulu, manusia baru. Ya. Manusia baru itu dari tadi dia setolak. Ini, Bang Curut, saya tanya. Waktu pada saat Adam dan Hawa melakukan dosa, jatuh ke dalam dosa, apakah Adam dan Hawa melihat langkah kaki itu atau hanya mendengar suara langkah kaki? Kenapa? Saya tanya. Mendengar. Cuma mendengar kan, cuma mendengar ya. Itu roh Allah itu kan, roh itu sendiri kan, Itu Tuhan. iya enggak? Itu Tuhan. Bukan Allah, bukan roh Allah itu, Yehovah Ve, baca dong. Baiklah. bukan Baiklah. Allah. Baiklah. Itu roh Allah atau bukan? Saya tanya. Kok roh Allah? Coba kita Dari mana Bukan kamu? roh Allah ya? Kok nyimpang ke roh Allah? Astagfirullahaladzim. Enggak. Bang. Allah itu roh dan firman. Paham nggak? Allah itu roh dan firman, makanya Enggak, dikatakan enggak, dirinya tunggu Bang dulu, tunggu dulu. Yesus. Itu loh. Tunggu dulu Bang, manusia baru, sabar dulu, sabar. Aku mau rebus air dulu lah. Sabar. Jadi yang waktu pada saat Adam ini, penciptaan pertama ini ya, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, jadi dia tidak melihat langkah kaki itu, dia mendengar suara langkah kaki itu. Berarti itu bukan roh Allah itu, Kamu bukan tahu roh Allah yang apa melayang-layang di atas air. Bukan. Oh, bukan roh Allah. Oh, memang luar melampaui biasa. apa Ini yang sudah tertulis ya. Jangan Ini sudah melampaui benar, apa yang tertulis. Bang Paulus, Kamu aku itu mau nanya. mempunyai Sama Bang satu Curut nih. tafsiran-tafsiran yang menyimpang. Bang Curut. Aku typing nyimak. sudah Curut, bro, aku ini nanya. sudah aneh ini sudah aneh ini. Turut. Bang Itu Curut, padahal coba. bukan tafsiran, itu tertulis loh yang di Dia tertulis. Coba saya bacakan ya. Kedengeran nggak suara saya? Kejadian 3 Halo? ayat 8. Saya bacakan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah Bang Zara, kedengeran yang nggak suaraku? berjalan-jalan dalam taman Kedengeran. itu. Ya. Oke, Jadi bentar ya. yang didengar itu langkah siapa? Langkah Tuhan, Tuhan Allah atau Ya roh Allah? bukan Allah, bukan Allah, bukan Allah. Iya. Bukan roh Allah. Allah itu bukan roh. Bentar, Bang Rasul, Pak Rasul, bentar ya. Kita biar Iya. sama-sama enak. Coba Iya, sama-sama Bang enak. Curut artikan dulu Yohanes 1 ayat 1, Bang. Biar enak aja. Coba Ya, pada dari mulanya firman. Ya, firman bersama-sama Typing dengan Allah. Sudah 2000 tahun. Dan firman itu adalah Allah. Ya, kenapa? Masih bingung. Nggak ada masalah. Allah sama Bapa, perbedaan dan kesamaannya apa? Tuhannya. Semua yang berasal dari Allah adalah Allah. Bersifat Allah. Terus? Roh. ini. Firman Iya, itu betul. pun bukan materi. Betul. Dia tetap roh.
Tapi Terus? dia mempunyai dapat dibedakan. Antara Bapa dengan firman-Nya itu berbeda. Firman disebut anak. Bapa itu adalah pemilik dari anak, sebab dia mengeluarkan firman. Oke, di mana eksistensi Bapa di Perjanjian Lama? Di penciptaan. Sebutkan. Ya, Kejadian 1. Apa dikatakan di situ? Teman-teman, Ya, katanya semua. Pak Bom Bom nyimak Ya, juga. semuanya Karya apa? penciptaan itu. Semoga Penciptaan, aja mereka karya penciptaan itu terpancing ya. Bapa. Untuk Iya, kebaikan namanya kita. apa di situ gitu loh. Elohim. Elohim. Jadi Elohim itu Bapa. Ya. Elohim Nah. mencipta ya. Elohim itu Bapa ya. Ya. Kita kunci situ ya. Mhm. Nah, Hotheos di Yohanes 1 ayat 1 itu siapa? Theos itu pun Bapa. Bapa. Itu Elohim bukan? Elohim. Nah, tahu nggak di Yudaisme Elohim itu mewujud ke dalam dunia materi. Tahu nggak? Enggak. Nggak tahu kan? Karena kata Elohim di Judaism itu melambangkan dari binah. Makanya Beresit bara Elohim artinya apa? Mhm. Pada mulanya diciptakanlah Elohim. Paham nggak di situ? Terus. Kenapa dikatakan Elohim itu diciptakan? Karena di Judaism itu dipahami Elohim itu adalah binah. Binah berasal dari Sefirah Hokmah atau Apa itu Bapa. Sefirah Hokmah? Nah, makanya ini Ya dijelaskan. perlu. Aku typing Iya. ya teman-teman. Jadi gini, Hakados Baruhu atau Insof yang abang bilang Apa itu itu? Bapa. Hakados Baruhu. Apa itu? Susah. Jangan pakai istilah-istilah yang nggak dimengerti, bro. Percuma. Gini, Kamu Bang. bicara banyak, nggak dipahami. Mereka sudah Katanya mulai katanya gagal. mengerti bahasa Mereka Ibrani. sadar Enggak, saya bahwa nggak ini- mengerti. Gini, Katanya mengerti. Tadi Enggak, mau kamu ngajarin nggak kita jangan baca Saya tidak mengerti. jangan baca Ya. terjemahan. Saya tidak Harus mengerti. baca bahasa asli. ya, bentar. Ini murid Hakados Aderion ini. Baruhu, Hakados Baruhu itu yang dikenal sebagai Ensof atau ya cahaya luas tak Iya. terbatas Iya. besar. Ajari dia, Bu Maria. tak terukur. Iya, maksudnya apa Ajari itu dia. dari semua itu? Itu yang dikatakan di dalam Alkitab itu tua-tua yang apa berambut putih, yang lanjut usia. Iya. Nah, Tuhannya berambut putih. hah? Bukan tua-tua itu jamak. Dia satu. Jadi yang dia dikatakan tua dan lanjut usia. Gitu Bang Curut. Nah, dia mengemanasi atau dia memancarkan dirinya. Ya kan? Karena dia ingin menciptakan dunia. Jadi dia harus memancarkan dirinya ke dalam dunia materi. Menyempitkan. Nah, dia dikatakan apa? Mengosongkan diri, berzimsum. Bahasa Ibrani-nya berzimsum, mengosongkan diri. Nah, dia menjadi keter atau mahkota. Pada dia Terus terang Ibu, ya penjelasan Ibu saya nggak ngerti, nggak paham. Jelaskan Bu Siapa yang Maria. bisa mengerti silakan. Ini Jangan, kamu ini Bu Maria, diajak sama Bu Muhammad Maria. itu disuruh ini Mungkin syahadat manusia aja nggak baru apa-apa lah bisa kan. memahami Makanya ya. gini, Kamu syahadat. Bang Curut. Coba, Makanya coba. gini Bang Curut. Aku bilang Bang Curut coba terjemahkan. Bapak, sebentar Pak. Jangan baca terjemahan, baca bahasa aslinya karena Bang Curut ini nggak ngerti kalau terjemahan. Coba baca bahasa asli. Iya, nanti Sahih apa ini Doib itu. Iya, Ini karena Bang Curut ini ngerti sekali kalau bahasa Ibrani. Silakan. Silakan yang Bang mengerti Curut. apa yang dibahas diulas lagi coba. Gini. Saya pengen dengar. Gini, Bang Curut, terjemahin Beresit bara Elohim itu artinya apa? Iya. Sesuai dengan terjemahan apa yang tertulis. Apa? Pada mulanya Apa artinya? Allah menciptakan langit bumi. Enggak seperti itu, enak aja orang Beresit bara Elohim. Iya. Beresit Iya. menciptakan Elohim. Iya.
Beresit menciptakan Beresit. Elohim itu loh artinya. Beresit Elohim itu, Bu. menciptakan Elohim. Elohim, Allahu bumi Akbar. dan langit gitu. Ya memang seperti itu. Ya Artinya maksudnya Elohim itu apa? Coba menciptakan oleh dipahami, si dipahami Beresit. dulu. Kasih pengertian buat saya. Kalau memang pengertiannya seperti itu. Si Beresit menciptakan Elohim, artinya Terus ada Ensof langit yang dan bumi, besar, yang tak yang iya, yang Ensof yang besar itu, yang luas itu menciptakan Elohim. Elohim di sini siapa? Jadi dia mengemanasi, memancarkan dirinya menjadi apa? Elohim. Elohim di sini dikenal dengan Keter. Nah, Keter mengemanasi dirinya menjadi Hokma. Inilah Hokma ini yang kita kenal sebagai Bapa. Allahu Akbar. Bapa ini ada apalah yang hikmahnya disebut ya. dengan Kita tidak live 4 huruf dari itu. habis tarawih ya. Saya cuma Hokma minta mengemanasi Saya- dirinya menjadi Sebentar, bina. sebentar. Ini yang dikatakan Sebentar, Ruach Bu. HaKodes. sebentar, Bu. Ya, bagi yang mendengar, tolong diulas lagi penjelasan dari Ibu ini. Siapa yang bisa paham? Silakan. Ternyata nyangkut di komel perang. Udah jelas nggak Ada bisa nggak bahasa pendengar? Ibrani. Kan Bang Nggak ada Curut bisa ini dong. kan tahu, Bang Jadi Curut kan percuma, jarang Ibu. baca terjemahan. Ibu Maria percuma bicara banyak, tapi nggak dipahami. Gitu loh. Makanya di dalam Al-Quran Nggak ada yang paham kok. Al-Baqarah ayat 70. Jadi buat apa? Gini, Kita Bang bicara Curut. sesuatu yang nggak Sebenarnya dipahami. juga percuma walaupun dikasih 1000 ayat Ya. pun ya karena sudah jiwanya sudah terikat dengan dogma-dogma Bapak Itu gereja. kan framing. Itu kan framing penilaianmu saja. Nih, saya artikanlah kayak gini. Bahasa ringannya gini lah. Iya, bahasa ringan. Jadi kan Tuhan mau menciptakan dunia kan? Ya kan? Elohim aja diciptakan gitu loh. Iya Iya. kan nggak Kalau paham biar lebih Beresit bara gampang. Elohim Jelasin itu jangan jadi adalah kayak berdebat. artinya. Kita di sini kita kan sharing. Kita lagi sharing, Bong. Bilang kan Bapak itu Iya, udah lagi sharing kita, bukan lagi berdebat dan nyari jatuh-jatuhan siapa. Jadi gini, Pak Bang Curut ya. Kan Elohim ini kan Tuhan ini kan maha besar, maha luas, maha cahaya yang tak terbatas ya kan. Nah, dia ingin menciptakan dunia sehingga dia buatlah bejana 10 bejana di dalam dirinya. Udah. Nah, dia memasukkan di dalam bejana ini dirinya atau menciutkan atau mengecilkan atau menyembunyikan dirinya di dalam bejana ini. Bu, 10 bejana Ya. itu dari mana? Dasarnya Ya mana? bejana nggak ngerti Bu, jelaskan dulu bejana itu apa. Bu? Enggak, 10 bejana itu di mana? Kita boleh mengerti bahwa Tunggu, dia gini aja. Kata abang, Bapak itu Elohim. Faktanya dari literal bahasa Ibrani dikatakan Beresit bara Elohim. Artinya apa? Si Elohim ini diciptakan oleh Beresit. Gak usah mau jatuhkan orang, Bu. Nggak apa-apa. Pelan-pelan aja ngejelasinnya. Nah, sekarang pertanyaannya siapa si Beresit ini? Gitu loh. Beresit bara Elohim. Beresit menciptakan Elohim, langit dan bumi. Sebentar Itu Bang, arti abang, Bang Sarasel, kasih saya jadi moderator nanti ya dulu. Saya Rasul Paulus kasih jadi moderator. Iya lanjut Bang. Mulai panik. Oke, Mulai panik, artinya apa? teman-teman. Si Elohim ini diciptakan Mulai si Beresit. sadar kalau Nah, aku ada pertanyaannya, di siapa si Beresit ini? Udah, dia nggak tahu. Jelasin aja lah siapa sih. Nah, makanya kalau dibilang Bapak itu adalah Elohim, salah total. Karena Elohim di sini nggak ada kata sandangnya. Artinya apa? Elohim di sini ini adalah kata sifat, atribut. Nah, nggak kecuali kalau dikatakan Beresit bara ha Elohim. Nah, berarti Beresit menciptakan apa? Atributnya. Saya dibisukan typing juga. Nah, Aku menciptakan nggak bisa 1 typing, ayat 1 teman-teman, dibisukan. gitu. Nah, pertanyaan siapa si Beresit ini? Allahu Akbar. Kata Beresit itu berasal kata dari resit atau ros, artinya apa? Sumber. Iya. Artinya apa? Sang sumber menciptakan Elohim. Ya, sang Siapa sumber ini? menciptakan Elohim. Berarti Si Hokmah. Elohim mereka diciptakan. Dikatakan sumber ini adalah Hokmah. Artinya apa? Hokmah Astagfirullahaladzim. menciptakan Elohim. Aduh, semakin Siapa lucu Elohim? itu nyembah roh. Elohim adalah Bina. Allahu Akbar. Itu nggak ngerti abang. Tapi abang bisa baca. Aku nggak akan jelasin semuanya. Jadi Bapak ini bukan Elohim. Kalau Bapak bilang Bapak ini adalah Elohim, artinya dia diciptakan, gitu loh.
Aku nggak bisa typing. Silakan. Terguncang mereka aku typing. Tetap bawah. saya nggak bisa nangkep. Kenapa? Iya, itu. Dasarnya mana? Dasarnya dari mana kamu cerita itu semua? Aku bilang Ya jangan apa? gitu, Bu. Maksudnya 2000 gue tahun kalian jelasinnya bersihkan pelan-pelan. buat kalian. Kalian buta huruf. Iya, dasar yang dijelaskan gini, itu dari mana? Itu saya rasa masalah. Bang Curut kurang paham dengan penjelasan itu dari bahasa-bahasa itu dengan Bukan soal bahasanya, bro. Bukan bahasanya yang saya persoalkan. tadi Dasar tanya artinya ini artinya apa? Itu Beresit artinya bara apa? Elohim, Gitu. Ada dibisukan ya, seperti enggak beresit ini. bara Elohim, Jangan. seolah-olah beresit Bisa nulis menciptakan lagi, Elohim. Nah, ini dasarnya apa, gitu loh. Dasarnya dari mana? Dasar pikir ini. Ya itu memang dasar katanya itu bukan dasar itu. Itulah dari konteks asli bahasanya, Bang Curut. Kalau Itulah ini bahasa perempuan kayak aslinya. suaranya si Kiamat Nah, ya. makanya Kayak di suaranya sini Rati. untuk memahaminya perlu kita memahami dari pola pikir Ya kan, kayak Ibrani. suaranya si Kiamat, si Rati. Di dalam Katanya si Kabalah Rati. dijelaskan Elohim membentuk apalah kami bilang ya, atribut-atributnya, cara-caranya dia nujul ke dunia, muncul ke dunia. Nah, Hakados Baruku lah gitu ya. Kami kalau menyatakannya itu Hakados Baruku untuk menjelaskan sang sumber dari segala sumber ya. Ya, awas jalan Kabalah. Jadi Hakados Baruku ini menciptakan atau membentuk cara-caranya dia datang ke dunia, yaitu dengan cara 10 atribut. Nah, 10 atribut ini ada apa aja? Yaitu ada dikatakan sebagai 4 huruf itu. Ada dia dikatakan itulah yang dikatakan sebagai Bapa. Ada juga yang dikatakan sebagai Ruach HaKodes. Itulah yang dikatakan sebagai Ima atau Ibu. Nah, Bang Zara naikkan ini Bang Malik udah, saya tak turun dulu, tak nyimak di bawah aja. Siap, Bang. Oke ya, kasih ya. Bang Curut Nah. belajar lagi Bang Curut ya. Membentuk Shalom Ya, semuanya. sama-sama, bro. Tuhan Yesus berkati. ini sama-sama Shalom, belajar. shalom. Kita. Kalau ada salah saya nanti ya disampaikan aja ya. Nah, tiga pilar. Nah, tiga Saya mau pilar tanya ini. gini, bro. Nah, Beresit nggak bisa bara masuk, kawan. Elohim, Typing FH aja sama nggak bisa. Wa Malum FH mereka berada Ares. di atas. Ini maksudnya jadi apa? Secara kalimat, konstruk dari kalimat Coba aku ini minta gimana Ibu permintaan. bisa Boleh nggak? menjelaskan? Teman-teman boleh nggak saya minta Kalau permintaan? ternyata Elohim Biar itu kita dicipta obrak-abrik dari ini. beresit. Jadi kalimat konstruknya gimana? Cuman kalau aku naik misalnya Konstruk pasti- kalimatnya ini sebenarnya gimana? ya kalau Pasti mereka kamu nggak bertanya perang lagi tentang untuk bagi saya, sama kita. itu Sama Hakados Gimana Baruku tuh? Minta permintaan menciptakan 10 atributnya, Bang Curut. Enggak, di Genesis Nah, 1 10 ayat 1. Ya, Iya, ini kan 10 jelas. atribut inilah yang menciptakan dunia. Cek suara saya kecil ya. Kalau teks tertulis itu nggak bisa. Ya, Bukan, konstruk dari kalimat ini loh sendiri. Jadi susunannya Aku seperti minta apa? permintaan ya. Jika Kasihan ternyata kalau nggak Elohim itu diluruskan, dicipta teman-teman. oleh beresit. Suaranya Itu siapa maksud yang kecil? Suara saya atau Nah, suara dari mereka? Ya, kata-kata kalau- itu Hasamayi Suara wa saya atau suara Ares teman-teman itu yang gimana di- jadi susunan kalimatnya? Aku minta permintaan ya. Coba lu jelasin Oh, Hasamain. suara saya nggak apa-apa teman-teman. Nggak apa-apa yang Nih penting ya Bang, saya beresit ganti aja. bara Elohim artinya beresit menciptakan Ya, aku sudah Elohim. minta Janganlah permintaan. menciptakan Elohim Ya atributnya enggak, bilang. nggak apa-apa. Ya, makanya kan Biar ngerti. ini kan nggak bisa di. Dijelasin aja baik-baik, Bob. Iya, beres. Misalnya Waduh, beresit menciptakan Elohim. bukan saya yang dinaikkan teman-teman, bukan saya. Suara nggak kedengaran. Nggak kedengeran suaranya kecil. Nah, Suara saya jelasin nggak udah, lu kedengaran. tutup. Lu tutup sendiri. Nih ya, ini terjemahan teks literal ya. Beresit bara Elohim, VH Samayim, VH Eretz. Nah, Elohim di sini nggak ada kata sandang. Paham? Artinya apa? Kalau nggak ada kata sandang berarti dia sifat.
atau atribut. Nggak bisa dia dikatakan adalah sang Elohim. Pribadi, bukan pribadi gitu. Nah, artinya apa? Ada Beres lagi yang sosokan bahasa Ibrani lagi dimaknai Elohim. dengan salah-salah Nah, kita pula tuh. buka teks Allahu Bereshit itu berasal Akbar. dari dua kata, yaitu dari huruf bet dan dari kata reshit. Nah, reshit itu di dalam bahasa Indonesianya adalah artinya sumber. Nah, kalau terjemahan literalnya, kalau dipahami, kalau reshit itu sumber, artinya apa? Sang sumber menciptakan Elohim, terusnya menciptakan langit atau samayim, menciptakan dunia. Inilah artinya siapa? Sang sumber menciptakan atributnya atau emanasinya, terusnya menciptakan langit, menciptakan dunia. Inilah terjemahan literal dari Kejadian 1 ayat 1. Gitu loh. Makanya di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, terjemahan Kristennya, terjemahan Indonesia ini ya, LAI ya. Dan firman itu adalah Allah. Nah, Allah di kalimat ketiga itu nggak ada kata sandang. Makanya harus diterjemahkan dengan apa? Bahwa firman itu adalah sifatnya atau atributnya atau emanasinya. Kecuali kalau dikatakan VH Elohim Hadafar. Nah, itu baru dibilang Hadafar adalah sang Elohim. Faktanya apa? V Elohim Haya Hadafar. Artinya apa? Hadafar adalah sifatnya atau atributnya. Nah, kaitannya sekarang, apa kaitannya antara emanasinya atau atributnya dengan si Ha Elohim? Nah, kan permasalahan kita kan sekarang kan di sini. Udah jelasin, lanjut. Nah, artinya apa? Ada kaitan khusus antara Aku sudah minta Ha Elohim dengan Hadafar. Nah, Abang nggak bisa gunakan teks-teks tertulis gitu loh untuk menjelaskan ini, karena ini sesuatu hal yang ada di luar teks tertulis tapi ada di tradisi. Aku sudah Gitu loh. minta permintaan. Karena nggak semua Tapi hal nggak dinaikkan. diri hakikat Tuhan itu dijelaskan di dalam Torah, di dalam ada hal-hal tertentu yang itu nggak dijelaskan tapi dijelaskan secara lisan di dalam tradisi. Makanya kami butuh tradisi untuk menjelaskan teks-teks tertulis di dalam Alkitab. Ada herdok di sana. Nah, makanya Ada teman-teman herdok, Kristen tapi tuh nggak pada dinaikkan nebak-nebak apa apa aja. sih istilah firman, apa kaitannya dengan Bapa. Semuanya jadi campur-campur gitu loh. Apalagi Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani. Nggak bisa ketahuan nih Hotheos ini sebetulnya Ha Elohim atau Elohim. Kan perbahasanya kan gini. Begitu kan? Nah, jelasin langsung ke firman Yesua itu siapa? Cantik. Nah, kita harus kembali ke teks-teks terdahulu untuk melihat keterkaitan antara Hadafar dengan Ha Elohim. Nah, dari Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa Hadafar adalah emanasinya. Nah, Abang harus cari tahu, karena apa hubungan emanasi dengan Ha Elohim itu sendiri atau Hakadosh Baruch Hu kalau orang Yahudi bilang ya. Apa hubungannya? Kalau Abang bilang Bapa itu muncul di Kejadian 1 ayat 1 itu nggak betul, itu salah total. Aku nggak bisa typing, teman-teman. Gitu loh. Udah jelasin ke Yesua macam mana jalan. Ya nggak, biar dia cari tahu sendiri gitu. Ya Suaranya jelasin tak lah, terdengar, ini Bung. suara mereka. Jelasin aja Saya. Bang, biar makin paham Bang. Jelasin aja. Nah, gini. Kamu jangan nanggung. Kalau kami di Judaism ada namanya pemahaman Kabalah yang dari Mose langsung diturunkan kepada keturunan-keturunan Israel hingga akhirnya dicatat oleh keturunan-keturunannya. Nah, ternyata kaitan antara emanasinya atau hadafar ini emanasinya adalah Hakadosh Baruch Hu yang masuk ke dalam dunia materi
Jadi baik nama Hasem, nama Elohim, atau Hasem Elohim itu adalah emanasinya semua. Kalau ketiga-tiganya ini disatukan, namanya itu Hadafar. Yes, mantap. Nah, keterkaitannya apa? Hasem yang Hakadosh Baruch Hu yang berzimsum, yang mengecilkan diri sehingga dia bisa masuk ke dalam dunia materi, inilah dikatakan adalah emanasinya. Atau kalau abang-abang buka di teks-teks yang abang pegang sekarang, itu namanya hadiratnya. Atau kafotnya, kemuliaannya. Nah, inilah emanasinya. Jadi yang kita temui itu siapa? Ini kafotnya Hakadosh Baruch Hu. Kalau oknumnya ya dia juga. Tapi dia yang dalam wujud yang mengecilkan diri, menyempitkan diri. Ada pemahaman menyempitkan diri gitu. Kalau di Kristen tuh ada pemahaman mengosongkan diri. Kalau di kami tuh istilahnya menyempit. Itu juga menyempitkan diri. Nggak, apalagi dia oknum gitu loh. Tapi dia bisa menyempitkan dirinya sehingga dunia materi yang terbatas bisa menampung dia yang tidak terbatas. Gitu. Ya ini nggak ada pemahaman kayak gini, nggak ada di teks tertulis gitu loh. Makanya orang Yahudi itu butuh namanya interpretasi Torah yang diturunkan dari Mose kepada tua-tua Israel, kepada Nabi-Nabi sehingga kepada Nabi-Nabi. Ini nggak ada gitu. Gitu aja, Bang. Mengecilkan diri. Jadi kalau abang kaitkan Elohim itu dengan Bapa dikejar di satu, itu salah besar. Nah, jadi Yesua buat kami itu adalah Hakadosh Baruch Hu yang menyempitkan dirinya atau mengemanasi dirinya datang ke dalam dunia. Itu Bang Curut. Allahu Akbar. Enggak, saya mau tanya, Elohim itu sendiri yang diciptakan itu apa jadi dia? Sebagai apa? Atributnya, Bang. Atribut. Ya, atributnya untuk apa? Nih, kan Elohim itu kan terlalu besar, terlalu luas, terlalu tak terbatas, tak terjangkau. Sehingga dia harus datang dalam rupa terkecilnya. Nah, atributnya ini, kalau Bang Curut tahu, ini atribut ini pernah muncul bersamaan waktu keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan yang paling jelas lah, Bo, kelihatannya di mana itu kan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Itu datang dalam rupa apa? Roti mana? Kayak suaranya si air Miriam. Tiang awan, tiang api, awan yang menutup bangsa Israel, Malak Hagoel yang selalu berperang bersama dia, bersama bangsa Israel. Lalu dalam rupa Sekinah Elohim yang ada di dalam apa namanya itu tabut perjanjian. Nah, lalu ada dalam dan bersama-sama dengan bangsa Israel pada waktu itu, dan dia juga ada di surga. Nah, inilah yang dikatakan satu lakon bisa 10 penampakan. Nah, makanya kami waktu memahami konsep Yesua dibaptis, ada suara dari surga, ada hadirat Elohim dalam rupa burung merpati, ada Yesua di sana. Kami tidak menyebut itu 3 pribadi, tapi satu pribadi dalam tiga perwujudan atau dikatakan sebagai gaunin. Satu yang bicara, tiga kedengaran. Dibilang bukan 3 pribadi, 3 satu yang bicara seolah-olah ada 3 perwujudannya. Ini yang dikatakan oleh orang bijak Yahudi sebagai gaunin. Jadi nggak perlu kita kebingungan, ada Yesua di dunia, ada dia di surga, ada dia dalam rupa Ruach HaKodes yang menjadi burung. Ini semua dikatakan gaunin. Dia yang besar, dia tak terbatas ruang dan waktu.
Suara Gitu, dari Bang langit. Curut. Siapa yang dengar? Orang petir aja Jadi dia ketakutan. Ini suara Tuhan yang kedengaran dari langit. Apa yang dijelaskan ini saya nggak Ada nyangkut karena Tuhan buat saya berfirman ini dari asing. langit. Inilah Terus terang anakku. asing. Tetapi Ya, saya memang Dongeng asing. bertentangan dengan ajaran beberapa Yesus. saya bisa tangkap Yesus mengatakan hanya dalam tidak ada perbedaan. yang- kamu Contoh tidak 3 bisa mendengar pribadi suaranya. menjadi satu Ini pribadi. malah suaranya Padahal didengarkan memang dari satu langit pribadi katanya. diartikan sebagai satu hakikat Pakai sebenarnya. bahasa Di apa dalam suara Tuhan dari pengertian langit? Bahasa Tritunggal. Bugis, Satu hakikat. bahasa Jawa Di gitu. ibu itu dikatakan satu pribadi dalam Melaku, banyak rupa melaku, penampakan. ngencelek, Nah, ini mungkin, wedus. Perbedaannya cuma di sana. Allahu Akbar. Pengertiannya sama. Suara dari Cuma langit kayak istilahnya yang begitu kan berbeda. kira-kira ya, teman-teman. Nah, gini Bang Curut, kenapa kami Wahai wedus-wedus, tidak menggunakan mandilah pribadi, kalian air ya kan, ketuban di kuda. sana? Kalau kita pahami kenapa kami tidak menggunakan kata pribadi, Beleng-beleng. nanti kita bisa kebingungan dengan konsep di waktu Elohim Ini kayak suara ini datang dan menjagai bangsa Kayak Israel waktu suara keluar musik dari kiamat tanah beneran ya. Mesir. Dan kalau kita pahami, Yesus menyatakan apa? Inilah darah dan dagingku. Inilah kan perlambangan dirinya, atributnya dia waktu mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Atributnya dia sebut semua di sana. Inilah darah dan dagingku. Itulah artinya apa? Inilah air Miriam dan roti mana. Itu atributnya. Nah, makanya saya mungkin ya penafsiran ini nggak sejauh yang kata ibu sebagai apa mana dan air itu yang tentang inilah dagingku, darah dan dagingku. sekarang gini Bang Curut, sebelum bangsa Israel menerima Hatorah atau Torah ya, 10 sebelum menerima perintah Elohim, bangsa Israel kan pertama kali diberikan apa? Roti mana? Air Iya. setiap perjalanannya kan. Air Miriam ini memulihkan jiwa mereka atau memulihkan nesamanya. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Yesua. Inilah roti, inilah tubuhku dan inilah darahku. Wis. Ini kan juga memulihkan diri kita. Yang tugasnya apa? Untuk memulihkan diri kita, meningkatkan nesama kita. Saat kita Memulihkan menerima dari mabuk. Yesua, maka Hatorah akan diberikan berlahan di dalam hati kita. Ini sepadan Bang Curut. Inilah makanya saya bilang Yesua itu sedang menggenapi keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Inilah sedang digenapinya kembali. enak Inilah kali. sedang dipenuhinya Ngambil semuanya. ajaran orang, Jadi kalau Bang diartikan Curut seenak bilang perut. nggak mungkin sejauh itu, Hai. ya sejauh itulah pengulangan dari perjanjian lama ke perjanjian baru ini. Kitabnya orang disebut sebagai perjanjian lama. Ya hubungan Padahal perjanjian lama Taurat dengan itu justru perjanjian adalah baru perjanjian jelas. baru. Saya juga Ah, paham dasar. soal itu. Tetapi penafsiran-penafsiran yang Ibu sampaikan itu tidak pernah ada penafsiran sejauh itu, gitu loh maksud saya. Nah, ini makanya ini kami dari Judaism coba menjelaskan makna kata hadafar dan apa kaitannya dengan Elohim berdasarkan teks-teks di dalam Alkitab. teks-teks di dalam interpretasi terhadap kitab Torah itu sendiri. Nah, makanya aku coba terjemahkan Yohanes 1 ayat 1 Bang ya sama Abang nih. Dikatakan demikian dalam teks Ibraninya. Nggak boleh. Ini muncul juga nih si Beresit ini. Perang naga. Sama seperti Kejadian 1 ayat 1. Dikatakan Beresit haya hadafar. Artinya apa? Beresit itu berasal dari kata sumber. Artinya sang sumber adalah hadafar. Sang sumber menyempitkan diri. Terus Iya. Hadafar haya im ha Elohim. Wis. Ada ha Elohim. Ada kata sandangnya. Ada? Enggak, di sini dalam bahasa Yunani enggak ada ini. Iya, makanya di sini ada kata sandangnya. Karena di bahasa Yunani-nya ada hoteos. Enggak ada. Itu ada kata sandangnya. Makanya terjemahnya adalah bahwa hadafar ada bersama-sama dengan
Sang Elohim. Nah, dijelaskan lagi di teks berikutnya. Ve Elohim haya hadafar. Nah, di Elohim yang ini nggak ada kata sandang. Artinya apa? Dia nggak bisa dibilang sang Elohim. Artinya apa? Hadafar adalah Elohim atau sifat, atribut, emanasi. Tapi bukan hak Elohim, gitu kan? Nah, pertanyaannya, apakah kaitan antara hadafar dengan sang Elohim? Itu nggak ada di dalam teks-teks Ada lagi yang Alkitab. ngaku Yahudi. Nggak ada. Tapi di pelintir kitabnya Nggak orang ada. supaya Yesus Nah, itu makanya adalah Tuhan yang makanya kami menyembelihkan orang diri. Yahudi. Aku bukan orang Yahudi ya, tapi aku yang sudah convert ke dalam Judaism, ngaku dia menggunakan kata-kata dari kabalistik mengaku dia untuk menjelaskan keterkaitan Bukan antara Yahudi, hadafar mengaku dia. dengan sang Elohim atau Hakadosh Allahu Baruch Hu. Akbar. Kalau orang Yahudi sering bilangnya itu Hakadosh Baruch Hu atau Atau sama nggak yang- dengan hak Elohim? gimana? Sama nggak hak wados itu dengan hak Elohim? Sama. Sama. Ingat toh? ya, ada kata sandangnya ya. Ada kata Ya. kayak seperti ini. Masiyah, Hamasiah itu beda. Jadi hologos bukanlah hak Elohim toh? Gimana? Hologos atau hadaf Nah makanya bukan kan hak Elohim Nah. toh? di teks berikutnya kan Ve Elohim haya hadafar. Artinya apa? Hadafar adalah emanasinya. Ini menjelaskan dari saya setuju. teks hukumnya. Nah, pertanyaannya, Abang bisa nggak menjelaskan berdasarkan teks-teks Alkitab kalau hadafar itu adalah seperti yang dipahami bagian dari sang Elohim gitu. Iya, saya bisa. Bisa Coba. paham itu. Bagian Coba. dari hak Elohim, betul. Karena Ayatnya dia mana? sendiri bukannya hak Elohim. Ini dari Ayatnya mana? misalkan ya. Contoh, saya menjelaskan tentang 1 Yohanes 1 lah. Ya di situ. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tetapi firman itu bukan Allah dalam konteks Bapa gitu loh, hak Elohim. Itu Nah, maksudnya. ini namanya maksudku udah interpretasi. Makanya inilah Tapi yang bener nggak? Tapi bener nggak? Ini Interpretasi saya bener nggak? Sesuai nggak dengan pemahaman di Yudaism? bagaimana? Pemahaman saya sesuai dengan Yudaism nggak? Bahwa hadafar nggak sama dengan hak Elohim. Maksudnya nggak samanya apa? Apa dalam hal apanya? Kan Kan harus ada penjelasannya. Kan ya, kalau itu kan cuma sifat mempunyai hadafar itu, benar kan? Tetapi bukan hak Elohim itu sendiri, Iya, loh. maksudnya Dilanjut aja Pak, saya turun juga. Kebetulan mau sahur ini. Nggak ada lagi, udah pergi. Oh ya udah nggak apa-apa. Bang Jumana kita turun. Iya ya. Nggak, Bang Jumana kita tutup. Oh iya. Ya, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum Gak apa-apa. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya habis ketawa di. Alhamdulillah sehat. Saya habis tertawa di ngintip di Komal Oten sebelah. Mereka lagi ribut tentang Yesus. Katanya Yesus itu adalah Aku tadi Tuhan. diinjili Bang Juma. Oh, ya? Diinjili aku Bang Juma. Sama siapa? Iya diinjili aku Bang Juma. Ketawa aja aku dalam hati aku. Sama si Kendi, si Billy. Diam aja aku. Ya ada. Aku kan kepala aku yang seperti itu pikirku. Iya, lucu mereka ini kan Ya, ribut mengenai konsep ketuhanan. Iya, Bang. Ada lagi yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang menyempitkan diri katanya. Tuhan menyempitkan diri katanya. Yesus itu adalah atribut
Tuhan atribut yang dibentuk. Jadi Tuhan membentuk atribut-atribut dirinya, diantaranya menjadi manusia, menjadi merpati. Itu adalah Tuhan atribut-atribut. Nah ya, jadi Yesus itu adalah Tuhan yang menyempitkan diri menjadi manusia. Allahu Akbar. Tuhan menciptakan dirinya menjadi sempit, kata mereka. Ngakak saya tadi. Perang mereka ya kan. Terus habis itu typing saya di blog, nggak bisa typing lagi di bawah. Tapi ku live kan. Netizen pada tertawa di Zulkifli Mabas. Perang mereka. Kamu itu sesat katanya. Mana ada Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan. Tadi gitu. Saling mempertahankan orang argumen. itu kayak gini Bang Juma. Orang itu kayak gini Bang Juma. Aku nggak mau tahu, pokoknya Yesus itu Tuhan. Titik. Aku nggak mau tahu, pokoknya Yesus itu Tuhan. Iya, betul. Dan di Indonesia ini mayoritas itu yang berkuasa. Yesus itu Tuhan. Makanya tadi saya katakan, inilah yang disebut Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengerti kitab, kecuali hanya angan-angan dan menduga-duga. Inilah mereka. Tuhan kok menyempitkan diri. Oke teman-teman, dilanjut. Masih terbawa suasana aku tadinya. Belum. Masih 40 menit lagi lah. Tadi lumayan ada beberapa Bang Juma masuk di Dokter Adi. Siap. Iya, aku habis tadarusan tidur. Iya, gimana Bang? Gimana? itu saya sampai sekarang yang nggak pernah lupa itu siapa yang bilang Yesus itu melebur. Ini si ini. Itu nggak pernah lupa. Iya, si siapa? Meme Bos. Mana dia sekarang ya? Meme Bos itu yang mengatakan Yesus itu naik ke langit, kata dia. Terus kutanya, terus sisi kemanusiaannya yang makan ikan goreng kemana? Kata dia, melebur dia, hancur, termakan oksigen. Aduh, berarti Yesus mati 2 kali dong. Pertama dibunuh sama tentara Romawi, kedua dibunuh oleh atmosfer ketika dia naik. Ya itulah katanya kemahakuasaan Tuhan. Tuhannya 2 kali mati. Allahu Akbar. Lucu. Iya, memang ya kalau udah asumsi ya mau gimana ya, semua bisa disampaikan, yang penting jadi lah itu. Betul. Itu dia. Aku pun heran-herannya orang itu katanya dibimbing Roh Kudus, ya kan? Harusnya kalau dibimbing Roh Kudus itu harusnya sama-sama sependapat dong. Ini kenapa ya kulihat lihat satu gereja ada yang Tritunggal, ada yang Triteos gitu loh, beda-beda. Ada yang only Yesus gitu, beda-beda. Harusnya kan sama. Karena katanya kan dipimpin Roh Kudus gitu loh saat membaca itu. Itu aja nggak nyambung itu. Ya kalau tentang di dalam dirinya ada Roh Kudus, Umar bin Khattab juga bilang kayak gitu, tapi kita nggak anggap dia Tuhan kok. Iya betul. Allahu Akbar. Sebenarnya Roh Kudus itulah yang sebenarnya gini, Bang Zuma, kalau kita mikir ya kan, sebenarnya mereka tuh harus berterima kasih dengan tentara Romawi. Berkat tentara Romawi, mereka punya Tuhan gitu. Betul. Nah, itu aku juga berpikir ke situ. Bang Jibril. Berpikir ke situ aku. Berpikir keras. Iya. Apalagi kepada Yudas. Oh, Yudas wajib masuk surga. Iya, karena dia gara-gara dia penyebabnya ya kan? Iya. Betul bang. Tapi kalau aku tanya kepada orang-orang itu bang ya kan, Yudas itu masuk neraka, aku bilang masuk neraka. Dia pengkhianat kata orang itu. Padahal kan kalau nggak ada Yudas itu penyaliban itu nggak bakal terjadi. Apa jawaban orang itu? Itu udah nubuatan, itu udah rancangan kata orang itu. Kalau udah rancangan, kenapa masuk neraka lagi? Harusnya masuk surga dong. Berarti Yesus itu nggak adil dong, gue bilang. Enggak. Itu udah nubuatan. Berarti Tuhan merancang ya kan? Tuhan merancang neraka untuk Yudas. Bang Bahrul, thank you bang. Ya kalau nanya ke sang akrobater masuk surga dia kok. Oh ya? Itu yang aku bingungkan. Masa udah dirancang Yudasnya malah masuk neraka gitu, kan aneh.
Bang, saya turun dulu ya Bang, mau siap-siap buat sahur gitu. Iya Bang, kabari aja Bang, masuk aja masuk ke sini. Iya, Bang. Salam kenal Bang Umar. Salam kenal juga Gurunda Bang Zuma. Iya. Nanti kalau namanya Umar bin Khattab, kalau debat dengan Oten suaranya harus tegas ya. Umar bin Khattab tuh urusan perang entar saya Bang. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Oke, rapatkan barisan selalu. Yuk. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi saya mau turun dulu ya. Iya, silakan. Semoga dijauhkan dari musibah. Amin. Kayaknya ini Dinda Julius mau istirahat kayaknya. Iya. Udah, assalamualaikum. Iya, istirahat aja dulu deh. Oke, siap. Yuk, makasih buat teman-teman semua ya. Iya. Terima kasih juga atas masukannya ya Bang ya. Tunggu dulu. Bentar lagi. Tunggu dulu Bang Ko Julius. Wah. Aku mau nanya nih sama Bang Zuma nih. Asli sampai sekarang masih ada yang menjaga. Ini kok suaranya kayak suaranya si seger-seger ya? Enggak, ini malah Siapa? Mirip segar gabung sama Bang Sure nih. Ya, silakan. Oh. Iya. Ya, lanjut Bang, lanjut. Gini, aku mau nanya gini ke Bang Zuma. Iya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, itu cara menyanggahnya gimana Bang Zuma coba? Gampang. Cara menyanggahnya itu ada di Timotius 6 nomor 16, 1 Yohanes 3 nomor 2, 1 Korintus 8 nomor 6, 1 Timotius 2 nomor 5. Iya. Banyak. Oke. Iya. Boleh mau dicatat? Oh, di situ ya. Iya, mau dicatat. Iya, ini lagi saya tulis. Iya, jadi 1 Timotius 2 nomor 5 saya baca ya. Karena Theos itu esa pula dia yang menjadi perantara. Sekarang di sana itu ada berapa yang esa? Ada dua. Theos, Allah, esa, berarti nggak boleh diganggu gugat. Yesus juga esa, berarti Yesus juga nggak boleh dicampur-campur kan? Berarti masing-masing berdiri sendiri, betul? Betul. Nah, udahlah, itu aja dulu. Tapi Bang Juma, aku mau tanya Bang Juma. Iya, Menurut gimana? pemahaman Islam ini sebenarnya Roh Kudus itu siapa sih sebenarnya? Malaikat Jibril. Oh, Malaikat Jibril ya Roh Kudus itu. Iya. Oh iya. Al-Quran surah Kan ya? An-Nahl ayat 102. An-Nahl ya? Iya, An-Nahl 102. Tak bacakan ya. Karena di dalam original teks kitab mereka itu nggak ada. Qul nazzalahu ruhul kudus mir rabbika bil haqqi. Roh Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Terus dari mana bisa kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril? Al-Baqarah ayat 97. Al-Baqarah ayat 97, betul. Al-Baqarah ayat 97. Oke, Bang. Iya. Tapi kok bisa dituhankan ya? Ya, itu dia. Kenapa dituhankan? Karena Yesus berpesan setelah dia terangkat ke langit akan datang seorang penghibur, di mana seorang penghibur ini nantinya disebut juga sebagai Roh Kudus, padahal beda. Roh penghibur dengan Roh Kudus itu beda. Roh Kudus itu adalah Jibril, Roh penghibur itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalau mau mendetailnya, lihat di dalam Yohanes 17 nomor 13, jelas sekali dikatakan Roh Kudus itu tidak akan berkata-kata dari dirinya, melainkan berkata-kata sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Jelas dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu kan di dalam Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11 cukup berkata kun, maka semua jadi. Sama seperti dalam surah Yasin, innama amruhu ita arada syai' ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Nah, sementara Roh Kudus yang datang adalah roh yang tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Berarti dia bukan Tuhan. Seperti itu.
Sederhana kok untuk mematahkan itu. Kemudian Yohanes 1 nomor 1 juga itu dipatahkan dengan nomor 14-nya. Bahwa kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu adalah kemuliaan yang diberi oleh Tuhan. Berarti poinnya ini diberikan ya. Iya. Terus Yohanes 8 nomor 42. Yohanes 8 nomor 42, apa yang dituliskan di sana untuk mematahkan itu? Dikatakan bahwa aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti yang tadi kan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu yang adalah Allah telah menjadi manusia. Berarti yang menjadi manusia ini harusnya mengaku aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi ternyata dia katakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus bukan firman. Yesus bukan Tuhan, jelas itu. Jelas terbantahkan di sini ya Ustaz. Oh iya, itu udah paku mati. Tapi masalahnya Otennya nggak mau. Pokoknya Yesus itu Tuhan. Nggak bisa. Yesus nggak bisa Tuhan. Terbantahkan di 1 Timotius 6 nomor 16. Yesus nggak bisa menjadi Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang dan tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Apakah ini Yesus? Bukan. Yesus nggak bisa di sini. Terbantahkan tuh. Ya kalau udah modal imani, orang percaya kulkas Tuhan juga bisa gitu kan. Mau gimana kita lawan? Itulah aku bilang itu Bang Julius. Nggak mau tahu aku. Pokoknya Yesus itu Tuhan. Itu Tuhan kita. Terus selamat kita. Penebus kita. Itu kata Oten. Nggak mau tahu titik kata orang itu. Kawanku main judi. Tuhan kan koinnya. Dia bilang nih koinnya hebat. Jadi dia tebak kiri atau kanan gitu kan. Dia bilang tebak 5 kali, 5 kali benar. Tuhan dia lah tuh. Oh cuman kalau udah imani. Iya betul. Itulah makanya saya tadi ngakak. Ini masih ke bawah-bawah ngakak ini. Mau ngakak terus aku dengarkan tadi. Tuhan menyempitkan diri. Sama kayak ini Bang Juma. Kalau udah ketemu Pak Lamset ajaib dan tidak masuk di akal, apalagi mau kita lawan? Iya kayak apa si pendeta Lamsen ya kan. Susah itu kita ada yang bisa lawan dia itu. Tuhanku memang ajaib. Bisa jadi ini, bisa jadi itu. Kadang dia maha tahu, kadang tidak maha tahu. Kadang dia hidup, kadang dia mati. Bagaimana mau dilawan yang kayak gini? Lucu ini dengar. Gimana mau dilawan orang kayak gitu? Kenapa Tuhanmu mati? Itu karena dia dalam keadaan manusia. Nah, itu kan? Kenapa Tuhanmu lapar? Karena dia manusia. Nah, gimana mau dilawan orang kayak gitu? Giliran bisa membangkitkan orang hidup. Itu dia Tuhan. Padahal Petrus pun menghidupkan siapa? Nabita. Iya. Petrus itu membangkitkan orang mati juga atas nama Nabita. Kalau Yesus, Lazarus bangkitlah, Nabita bangkitlah, itu Petrus. Berarti bukan cuma Yesus bangkitkan orang mati. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang Korek? Dinda Julius sudah mau istirahat atau enggak istirahat ini dia? Jangan sampai subuh, sampai sahur. Belum sahur. Beliau beli lauk. Gojek. Aduh, dari mana Dek? Dinda Kores. Makan aku habis tadi lihat nonton YouTube Bruna terus pindah ke TikTok yang lain ya udah. Oh iya. Lucu ya. Mereka malam-malam kita sahur mereka kok ribut sesama. Iya, betul. Aduh, ada gila-gila. Nggak lihat waktu. Lucu ya. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan, oleh Allah di Al-Quran dan juga di kitabnya Yahudi. Mereka akan dibuat malu gitu. Orang-orang kafir itu akan diperbuat malu. Malu di dunia, malu di akhirat. Ini malu guru dah. Ya, nanti besok siang. Ya, masih ada. Ini dari Bang Ako tadi ya, Mas Ako sama Bang Jibril, dia ada punya teman. Yang satu Bang Ako, dia punya teman tuh masih kecil. Jadi
mulai percaya Islam tapi masih takut dengan keluarga. Sedangkan Bang Jibril temannya masih amfibi masih dua alam dia. Jadi bukan aku Bang Julius, bukan aku Oh, Bang siapa? Julius, bukan aku. Oh, yang satu lagi. Umar bin Khattab tadi, Bang. Bukan aku, Oh. bukan. Temannya Bang Umar ya, temannya Bang Umar tadi ya. Iya iya. Oh iya. Iya. Kalau aku aku bilang- kemarin tuh udah di masjid kemarin tuh satu. Alhamdulillah. Ini juga ada yang mau disyahadatkan di markas MMCI. Mintanya hari ini. Gak bisa lah, hari Sabat itu aku di gunung kan. Nah, terus gimana siang ini? Siang istrinya Akhi Iwan mau syahadat juga. Kapan tuh? Badan zuhur. Hari ini. Hari ini. Iyalah. Ya, di atas kan sudah ada orbit. Mudah-mudahan sudah masih bagus di gunung. Nah, cakep. Ini aku bela-belain bangun jam 1 nanti Gurunda. Biasanya aku bangun jam 4. Ih, nggak sholat dong. Iya, dia mantap kali. Sholat dulu, Puasanya tidur cuma lagi. 2 jam. Oh gitu. Puasanya cuma 2 jam dia. Parah kali. Life hack Ramadan. Tidur saja berapa sih? Saya nggak ada tidur deh, nggak ada tidur. Nggak tidur, Gurunda tuh ada colokan USB di belakang. Justru kalau saya dialog biasanya itu sambil tiduran. Abang Juma udah jadi kuat. ngigau lagi. Abang Enggak, dia Gimana, sambil ngigau tuh Bang Juma. Sambil ngigau bisa jawab orang deh. Luar biasa. yang mau aku bilang tadi. Iya, gimana? Bang Juma kuat. Udah debat itu udah hilang rasa ngantuknya itu kalau udah debat, jadi lupa untuk tidur. Iya, Nggak ada saya tidurnya sengantuk lagi, gitu. apapun kalau sudah ketemu dengan Oten yang lucu-lucu gitu. Asalkan jangan kayak Pak Christian kemarin tuh. Dia sekolah S3 tapi dia nggak bisa bertanggungjawabkan imannya. Aduh, saya rasa dia goyah itu, Dek. Kores. Tapi panjang loh Iya, dia. apalagi istrinya Gurunda. Istrinya tuh kelihatan banget goyahnya. Iya. Dinasihati tadi Bang, kalau nggak salah ya, dinasihati kiamat. Oh iya, di sidang dia. Di sidang dia Iya tadi. di sidang kiamat tadi. Ramai Oh, iya, itu Bang. Sampai 700 penontonnya itu tadi. Ramai. Dinasihati. Ujung-ujungnya Gimana di sidangnya gimana? Siapa yang nge-live-in? di nggak ada. Room Candy tadi. Oh, pantasan Candy Japri suruh aku masuk. Iya itu. Ujung-ujungnya kan dinasihatin si kiamat, ujung-ujungnya Christian pergi. Banyak kali cerita kalian mungkin kayak gitu. Sebenarnya si Christian ini ada potensi loh. Ada juga teman saya kemarin itu kan, yang di Mamasa itu pendeta juga, dia sudah mualaf sekarang, jadi tokoh agama juga sekarang dia di sana. Apatah lagi si Christian ini kan bapaknya orang Bugis tuh kan. Bapaknya orang Bugis, kelihatannya cuman korban misionaris juga nya, dia murtad karena istrinya Manado gitu. Nah, kelihatannya dia ragu sekarang ini. Karena kenapa saya katakan dia ragu? Setiap argumentasi kita yang mematahkan imannya diiyakan gitu. Masa dia katakan gini, Bang Suma sudah betul, Bang Suma itu nggak diragukan. Bang Suma ini luar biasa pemahamannya, dan itu saya akui itu udah betul. Cuman kalau saya dari perspektif Kristen ya berbeda lagi, karena saya memahaminya dengan iman. Nah itu dia sudah akui gitu. Malah dia mengatakan, sepanjang kita dialog ini Bang, aku catat semua literasi yang Abang kasih buat aku jadikan pelajaran untuk di gereja, kata dia gitu. Wah, bahaya ini. Salah komentar ini. Bahaya ini. Jadi itu dia paham. Bisa-bisanya satu gereja itu yang mualaf.
Ini kayaknya. Oke, Bang Zuma silakan untuk closing aja, Bang. Ya, baik. Terima kasih adik-adik saya yang ada di sini ya. Sudah hampir sahur ini. Dikit lagi pun saya menghimbau aja kepada teman-teman, khususnya anak-anak Indonesia. Mari yuk kita beragama dengan akal sehat gitu ya. Tinggalkan agama yang kemudian tabrakan dengan akal. Kenapa? Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak mungkin kemudian mengirimkan sebuah buku panduan kepada manusia yang bertentangan dengan akal sehat. Karena Tuhan itu maha sempurna gitu ya. Tuhan itu maha sempurna. Seperti misalnya manusia ini, kan katanya manusia itu diciptakan segambar dengan gambar Tuhan. Dalam arti kata, Tuhan tidak akan mungkin punya kelemahan di dalam menciptakan manusia. Sehingga Al-Quran menerangkan manusia itu dicipta dalam bentuk yang sempurna. Manusia dicipta dalam bentuk yang sempurna. Bahkan kalau di dalam Bible itu sendiri, manusia itu disetarakan dengan Tuhan dalam bentuknya gitu ya. Nah, dalam bentuk kesempurnaan ini kemudian fi aksani takwim, tidak mungkin kemudian ada cacat. Maka akal lah yang menjadi pembeda kesempurnaan manusia itu. Sehingga ketika sudah ada alat pada ciptaan Tuhan bernama manusia itu disebut akal, maka Tuhan kemudian mengutus ya aturan-aturan mainnya yang connect dengan akal yang dibenarkan oleh hati. Maka jangan kemudian jangan kemudian kita ini sebagai kita sempurna menjadi yang tak berguna di dalam mencari kebenaran. Al-Quran justru menekankan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa ansalna ilaikal zikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ya, Allah mengatakan kami utus ya beberapa utusan dan membawa keterangan-keterangan berupa mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau menerangkan kepada manusia dengan Al-Quran itu apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Wala'allahum yatafakkarun. Maka Islam itu konsepnya selalu mikir, dan mikir. Makanya ayat pertama yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah Iqra. Apa arti Iqra? Pikir, telaah, cerna, renungkan, telusuri, jabarkan, baca. Itulah Iqra. Maka kesempurnaan kehidupan manusia di atas muka bumi ini, saban hari, saban bulan, saban tahun, mencapai kepada titik kesempurnaan. Oleh karena apa? Membaca. Orang bisa menjadi dokter karena membaca, jadi dosen karena membaca, jadi insinyur karena membaca. Semuanya berasal dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, inilah kesempurnaan Islam. Oleh karena itu saya menghimbau teman-teman sekalian yang sudah ragu akan konsep agamanya, silakan. Di sini banyak apologet yang siap membimbing Anda untuk menuju kepada jalan yang benar. Jalan benar itu adalah mengikuti para nabi. Dan nabi tidak ada satupun di antara mereka kafir, tetapi nabi semuanya adalah muslim, orang-orang yang berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan, bukan kepada perintah manusia. Saya kira demikian sebagai penutup dari saya mewakili adik-adik saya yang ada di sini, sahabat-sahabat yang ada di Komal dan channel-channel yang berafiliasi dengan Komal Dr. Akal, juga di Zulkifli Mabas. Terima kasih atas kebersamaan antum semua. Kiranya Allah melimpahkan rahmat, ampunan, serta kasih sayang kepada kita sebagai umat Islam, sehingga kita bisa mencurahkan kasih sayang itu kepada seluruh umat manusia. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, salam NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.